episode 19. Axel tertidur dengan sendirinya. Kantuk itu menyerang begitu saja. Selama kepergian Ellie, ia tak dapat tidur dengan nyenyak. Baru kali inilah ia tertidur pulas. Sampai Ellie didatangi oleh Zuran dan Aleta, pria itu tidak terbangun. "El," panggil Aleta. Ellie menoleh lalu tersenyum. "Sss." Leta meletakkan jari telunjuk di bibir, memberi isyarat kepada Ellie agar wanita itu tidak bersuara. "Tak, aku mau melihat bayiku," bisik Ellie. Aku akan bawamu ke sana. Kak Zuran akan bantumu." Zuran meraih tubuh Ellie dan meletakkannya di kursi roda. Tak lupa membawa infusan yang masih terpasang. "Tak, apa bayiku sehat?" tanya Ellie yang masih didorong di kursi roda oleh Zuran. Ellie takut akan kekurangan dari bayinya. "Bayimu sehat, El. Hanya tubuhnya saja yang kecil. Itu wajar karena lahir prematur," jawab Zuran. Ellie bernapas lega. Akhirnya, mereka pun sampai di ruang bayi. Ellie hanya melihat bayinya dari balik kaca, karena ada jam tertentu untuk masuk ke dalam sana. "Anakku," lirik Ellie. "Mommy mencintaimu. Terima kasih sudah terlahir dengan selamat. Hanya kamu yang Mommy miliki," terangnya. "Apa kamu tidak menganggap dia ada?" Suara itu mengalihkan pandangan Ellie dan yang lainnya. Axel menghampiri istrinya. Zuran dan Aleta pun menggeserkan tubuh mereka, memberi ruang kepada Axel. Bagaimanapun, pria itu berhak atas diri Ellie, karena statusnya masih berstatus suaminya. Axel berlutut di depan Ellie, menusukkan kepalanya di kedua paha istrinya. "Maafkan Daddy, El." Ellie mengusap kepalanya, lalu Axel mendongak. "Jangan seperti ini," ucap Ellie. "Sikapmu yang seperti ini seolah aku yang salah. Biarkan hidupku bahagia tanpamu. Selama ini aku cukup bahagia," terangnya. "Tidak, Daddy tidak akan membiarkanmu pergi. Sekali istri, selamanya akan tetap menjadi istri baginya. Daddy siap menerima hukuman apapun darimu. Tapi tolong, jangan pisahkan Daddy dengannya. Kalian orang yang sangat berarti dalam hidupku." Axel memeluk Ellie. Akhirnya tangis mereka pecah. Aleta pun ikut menangis karena terharu. Gadis itu memeluk kekasihnya, bersandar dalam tangisan. Beberapa minggu kemudian, Ellie masih mendiamkan suaminya. Tapi Axel tak menyerah begitu saja akan sikap dingin istrinya. Ia tetap setia mendampingi selama Ellie di rumah sakit. Dan hari ini, bayi merah itu sudah tak lagi berada di inkubator. Untuk yang pertama kalinya, Axel menggendongnya. "Lihatlah, dia begitu mirip denganku." Sebuah pengakuan dengan bangganya bahwa gennya lebih kuat. "Kenapa begitu yakin kalau dia putramu?" tanya Ellie. "Kalau dia bukan putramu bagaimana?" Ellie mengetes kesabaran Axel. "Mana mungkin dia bukan putraku. Sudah jelas wajahnya begitu mirip denganku. Daddy yang pertama menyentuhmu, El. Jangan menghancurkan harapan Daddy," terang Axel. "Apa yang kamu harapkan?" tanya Ellie. Axel menatap wajah Ellie dengan dalam. Sebegitu sudinya istrinya memanggilnya dengan sebutan biasanya. Kenapa Ellie menganggapnya orang asing? Apa rasa cintanya sudah tidak ada untuknya? "Apa hukumanmu belum berakhir? Selama beberapa minggu ini, Daddy tersiksa dengan sikap dinginmu, El. Tapi Daddy tidak berputus asa. Berharap cinta itu masih ada untuk Daddy." Axel tidak tahu lagi harus berbuat apa. Seperti apa untuk meyakinkan bahwa ia sangat menyesal. "Baru beberapa minggu merasakan sakit. Apa kabarnya denganku yang sudah berbulan-bulan?" kata Ellie. Ellie tidak tahu saja betapa tersiksanya Axel setelah ditinggalkan olehnya. Axel pun sempat sakit karena tidak menerima asupan pada tubuhnya. Makan minum tidak berselera, tidur pun tak nyenyak. Hanya Ellie yang ia pikirkan. Mau sampai kapan bersikap dingin seperti ini? Apa kata maaf itu tidak ada untuk Daddy? Daddy ingin berkumpul dan hidup bahagia.
Keluarga kita sudah lengkap, El. Percakapan mereka berhenti karena Carla datang untuk menyusul. Josie sengaja membawa Carla untuk menjelaskan bagaimana keadaan tuannya setelah ditinggalkan istri kecilnya. Miss, ucap Ellie saat melihat wanita itu datang. Ia merindukan sosok Carla yang selama ini telah membesarkannya. Ellie terdiam mendengar penuturan Carla selama beberapa bulan terakhir. Betapa tersiksanya tuannya itu. Bahkan perusahaannya hampir tidak dikunjungi. Mungkin jika tidak ada Josie, perusahaannya ikut hancur seperti hidupnya. Memaafkan lebih mulia, kalian sudah memiliki malaikat kecil. Hidup bahagialah mulai saat ini, ucap Carla. Ellie dan Axel pun saling menatap. Dari kedua mata yang tidak bisa dibohongi, cinta yang begitu besar untuk satu sama lain. Bayi ini menginginkan orang tua yang lengkap. Tidak inginkah kalian bahagiakan malaikat kecil ini? Tanya Carla yang sedang menggendong bayi itu. Bayi yang belum diberi nama secara resmi. Axel sudah menyiapkan sebuah nama yang bagus untuknya. Hanya saja ia masih menunggu istrinya berbaik hati padanya. Apa kata Carla ada benarnya? Sampai kapan akan bersikap dingin pada Daddy? Tanya Axel pada Ellie. Sampai Daddy melupakan dendam itu padaku. Apa salahku sehingga Daddy berniat ingin menyakitiku? Akhirnya, Ellie mengeluarkan unek-uneknya yang tertahan sejak dulu. Rasa kesakitan itu ia tahan sampai terlahirnya buah cintanya. Haruskah Daddy berlutut dan mencium kakimu agar kamu bisa maafkan suamimu ini? Ucap Axel. El, mau sampai kapan kamu seperti ini? Tanya Aleta. Gadis itu sampai menunda kepulangannya ke rumah karena sahabatnya. Aleta harus menunda hari bahagianya. Karena ia sudah mendapat restu dari orang tuanya, maka ia akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sampai suamiku cerah dan tidak akan melibatkan orang lain dalam urusannya. Jawab Ellie. Axel tersenyum saat mendengarnya. Ternyata istri kecilnya masih mengakuinya sebagai suami itu. Artinya, Ellie masih mencintainya. Axel senyum-senyum sendiri. Karena kini ia tahu bahwa istri kecilnya hanya menguji rasa sabar dan cintanya. Mulai nakal ya kamu. Kamu menyuruh Daddy melupakan dendam itu, tapi kamu sendiri yang balas Daddy dengan sikap diammu. Ellie tak dapat lagi menahan senyumnya. Rasanya sudah cukup membuat lelaki itu cerah. Axel benar-benar sabar menghadapi sikapnya beberapa minggu ini. El, kamu sudah tidak marah lagi kan? Tanya Aleta. Ellie menggelengkan kepala sebagai jawaban. Ia sendiri pun heran. Kenapa Aleta tidak bisa menebak akan sikapnya seperti ini? Ellie bukan tipe orang pendendam. El, kamu tidak marah lagi pada Daddy kan? Siapa bilang? Aku masih marah pada Daddy. Hukumanku belum selesai. Ellie menatap sinis pada suaminya. Tapi sayang, Axel tidak percaya akan sikap Ellie yang katanya membencinya. Ia tahu bagaimana perasaan istri kecilnya padanya. Sungguh? Tanya Axel yakin. Hukuman Daddy masih banyak, kata Ellie. Axel yang tidak percaya langsung menghampirinya lebih dekat, menggelitiki perut Ellie. Aduh! Ellie merasakan nyeri di bagian perut pasca operasi. Maafkan Daddy, Daddy tidak sengaja. Saking senangnya Axel lupa bahwa luka itu belum sembuh dengan sempurna. Orang yang berada di sana pun ikut tersenyum akan kehangatan di antara Axel dan Ellie. Gitu dong, suasananya tidak tegang lagi, saut Aleta. Karena sudah diperbolehkan pulang, Axel langsung mengajak Ellie pergi ke Meksiko, tempat di mana mereka tinggal sewaktu dulu. Aleta dan Suran pun ikut pulang, karena tugas Suran memang sudah selesai di sana. Sesampainya di rumah, Axel menyuruh Josie untuk menyiapkan sebuah kamar bayi. Ellie tengah memberikan ASI, lalu Axel datang menghampirinya. Ia mengusap lembut kepala bayi itu, lalu menciumnya, dan berganti mencium istrinya. Daddy bahagia kamu kembali. Axel memeluk keduanya. Daddy benar-benar minta maaf padamu, El. Niat buruk terhadapmu, tapi seiring berjalannya waktu cinta itu tumbuh. Daddy tidak ingin kehilanganmu. Tapi rasa kehilangan itu terjadi,
dan Dedi sangat tersiksa. Hatiku lebih hancur saat tahu Dedi menikahiku hanya karena dendam. Ingin menepis itu, tapi aku mendengarnya sendiri dari mulut Dedi. Ele menyudahi memberi asinya kepada bayi mungil itu, sudah tidur, lalu meletakkannya di kasur. Meraih tangan suaminya dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Posisi Ele membelakangi suaminya, menyandarkan tubuhnya di dada bidang itu. Axel memeluknya dengan erat, lalu mencium pipi Ele dari belakang. Momen seperti inilah yang dirindukan mereka. Kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Ada kabar gembira dari Josie dan Carla, ucap Axel. Ele menoleh ke arah wajah suaminya. Ia penasaran dengan kabar gembira itu. Kabar bahagia apa? Apa mereka akan menikah? Duganya. Kamu tahu? Tanya Axel. Ele mengangguk, karena dulu ia pernah mempergoki mereka, sampai keduanya menjadi canggung. Melihat Carla dan Josie yang tengah berciuman di dapur, Ele mengira bahwa mereka memang berpacaran. Ele membalikkan tubuhnya hingga mereka kini saling berhadapan. Axel mengusap pipi mulus istrinya. Saat mereka mendekatkan wajah satu sama lain, bayi mungil itu pun terbangun dan langsung menangis. Ele melepaskan diri dari suaminya dan menggendong anaknya. Dedi, bayi kita belum diberi nama, ucap Ele. Apa Dedi sudah menyiapkan nama untuknya? Lexi. Nama anak kita Lexi. Bagus kan? Sementara di tempat lain, Leo mendengar kabar tentang Ele. Anaknya sudah kembali ke dalam pelukan Axel. Apalagi dengan adanya bayi di hidup mereka, membuat Axel semakin bahagia. Sedangkan ia kini hidup seadanya. Lori sudah pergi meninggalkannya. Tanpa Lori, Leo bukan apa-apa. Hidupnya sudah menderita, dan kini ia tengah berada di depan rumah Axel, menatap rumah itu dengan seksama. Miss, sepertinya aku harus mencari babysitter untuk Lexi. Mendengar penuturan Ele, Carla langsung menoleh. Babysitter? Ulang Carla. Bukannya tak ingin memakai jasa babysitter? Tanyanya. Tapi Miss, tidak mungkin terus membantuku. Apalagi Miss sebentar lagi akan menikah, ucap Ele. Carla terkejut mendengarnya. Dari mana Ele tahu soal pernikahan yang akan dilakukan olehnya? Jangan terkejut seperti itu. Sudah seharusnya Miss menikah dan memiliki keluarga. Aku setuju jika Miss menikah dengan Uncle Josh. Uncle Josh orangnya baik, sangat cocok dengan Miss, ucap Ele sambil tersenyum. Tapi sepertinya Aleta lebih dulu daripada Miss. Oh ya? Dia kan masih kuliah, saut Axel. Emangnya kenapa kalau masih kuliah? Aku nikah waktu masih sekolah. Apa dia lupa? Tanya Ele. Itu lain ceritanya, kata Axel. Lain apanya? Apa karena dendam yang takut tidak terlaksanakan? Ele mendelikan mata. Sudah malam, sebaiknya kalian tidur, kata Carla. Untuk Lexi, biarkan malam ini tidur bersamaku, sambungnya. Apa tidak merepotkan? Tanya Axel. Untuk malam ini tidak. Lagian, Non El harus banyak istirahat biar cepat sembuh. Aku tidak apa-apa, Miss. Jahitannya juga sudah bagus. Aku sudah sembuh, kata Ele. Jangan membantah, tidurlah. Selepas mengatakan itu, Carla segera keluar kamar dan membawa Lexi ke kamarnya. Carla tidak lagi menempati rumah yang ada di belakang. Ia tinggal satu rumah dengan Ele mulai saat ini. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari ini hari bahagia Aleta dan Suran. Mereka mengadakan pernikahan. Aleta terlihat begitu cantik, dengan gaun yang menjuntai sampai menyapu lantai. Sepasang pengantin itu terlihat begitu bahagia. Selesai pernikahan, pesta langsung digelar nanti malam. Selamat ya, Tak. Semoga kalian bahagia, ucap Ele. Terima kasih. Aleta dan Ele saling berpelukan. Mereka tengah menanti akan hadirnya malam. Malam di mana pesta akan digelar. Pesta digelar dengan sangat meriah. Ele pun menyumbangkan suara emasnya yang dulu sempat menjadi penyanyi di kafe. Axel tidak tahu begitu terpukau mendengar istrinya bernyanyi. Pria itu menatapnya dengan penuh cinta. Pandangan mereka bertemu.
Axel pun akhirnya naik ke panggung untuk menemani istri tercintanya. Dalam keadaan lengah, Leo yang menyamar sebagai pelayan pun menghampiri Carla yang tengah bersama Lexi. Bayi mungil itu berada di kereta bayi. Joseph pun ikut menjaga Lexi, tapi sayang, ia dan Carla yang begitu menikmati pesta dengan sajian suara emas Ele, tak memperhatikan pelayan datang menyenturkan segelas minuman kepadanya. Dalam sekejap, kereta bayi itu sudah tidak ada. Joseph yang menyadari langsung mengedarkan pandangan. Ia tak melihat kereta bayi yang ada di sebelah Carla. "Di mana Lexi?" tanya Joseph pada Carla. Carla tidak menjawab. Ia langsung menoleh ke arah samping. Seketika wajahnya menjadi panik. "Lexi? Di mana Lexi?" Carla beranjak dari tempatnya. Ele yang berada di atas panggung melihat ke arah Carla. Ele tidak meneruskan bernyanyi, tetap hanya terus memperhatikan wanita itu. Axel yang bingung pun langsung menoleh ke arah mana pandangan Ele tertuju. "Lexi?" ucap Ele. "Lexi di mana? Aku sudah melihat kereta bayi anakku." Ele langsung turun dari atas panggung. Axel ikut menyusul istrinya. Para tamu yang hadir kebingungan saat nyanyian terhenti belum pada waktunya. "Miss," panggil Ele. "Di mana putraku?" tanyanya. Ele melihat ke arah sekitar. Lexi benar-benar tidak ada. "Daddy, cari Lexi." Ele panik tak terkira. Ia langsung pergi untuk mencari anaknya di sekeliling area gedung. "Josh, apa yang terjadi? Di mana anakku? Bukankah kalian ditugaskan untuk menjaganya? Kenapa bisa lengah?" Axel pun ikut panik, lalu ikut mencari Lexi menyusul istrinya. "Lexi!" teriak Ele sembari menangis. Axel datang dan menghampiri istrinya. "Tenangkan dirimu, Lexi pasti ketemu," ujarnya. "Bagaimana aku bisa tenang? Anakku hilang." Ele kembali menangis. Tak lama Joseph pun datang bersama Carla. Ele yang melihat kembali menanyakan Lexi kepada Carla. "Miss, kenapa Lexi bisa hilang?" "Lexi bersama kami saat melihat ke samping kereta bayinya sudah menghilang," jelas Joseph. "Lexi pasti ketemu, kami akan mencarinya." Joseph segera pergi ke ruang CCTV. Ia akan mengecek sendiri. "Carla, tolong jaga Ele. Aku akan menyusul Josh," kata Axel. Axel segera menyusul Josh. "Non El, maafkan aku sudah lalai," ucap Carla. Ele tidak menjawab. Ia terus menangis. Keadaan di pesta itu sedikit ricuh, karena sang pengantin ikut panik saat tahu Lexi menghilang. Sementara Axel dan Josh, mereka memperhatikan siapa yang menjadi pelayan saat mendekat ke arah Carla dari CCTV. Di saat itu juga, kereta bayi langsung menghilang. Keberadaan Lexi di samping Carla tidak tersorot oleh kamera CCTV, sehingga Josie mencurigai pelayan itu yang mendorong kereta bayinya. "Sepertinya pelayan itu yang membawa Lexi," ucap Josie. "Putar kembali rekamannya. Zoom gambarnya pas pelayan itu," pinta Axel. Tangan Axel mengepal saat mengenali pelayan itu dari tubuhnya. Bersambung.